istri saya sekarang cantik lagi. Tapi dok, setelah sembuh, kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Kebiasaan lamanya apa? Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Obat, iya bener obat. Memang obat buat ibu-ibu tuh ya jalan-jalan, belanja ya. Salah satu cerita dari apa yang kita terus kerjakan 15 tahun terakhir ini. Kemarin nggak lama pasien saya dari Padang kena kanker stadium 4, kanker payudara. Alhamdulillah pulang sudah mulai membaik kemarin. Ya ada lagi pasien rawat inap dari mana-mana lah Pak. Jadi artinya orang yang sakit dari luar kota, saya bisa nyatakan mereka sudah parah. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau hanya sekedar ringan-ringan dari luar kota datang ke jauh-jauh sampai ke Lewis Sadeng kan, nginap gitu ya. Oke, jadi itu jawaban pertama kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, gaya hidup yang salah. Yang kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru. Wah, ini semakin menarik nih Pak pembahasan kita hari ini. Pengobatannya salah, saya bisa katakan dengan tegas. Maksudnya gimana? Kan yang meriksa dokter selama ini dok. Gitu. Sebagai salah satu contoh gini deh Pak. Di klinik pernah didatangin seorang pasien ibu-ibu. Ya kurang lebih ya saya ingat waktu itu. Sebetulnya kasus ini banyak sekali. Bahkan kemarin pun yang saya tangani dari Masjid Babu Salam ada kasus seperti ini. Jadi katanya sakit pinggang. Dok, saya sakit pinggang dok. Udah kurang lebih ya 6 bulan inilah. Sudah berobat belum bu? Sudah dok, saya sudah ke dokter ahli saraf. Diduga saraf kejepit. Ternyata setelah di ronsen tulang belakang saya bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal. Diduga sakit ginjal. Kemungkinan ada infeksi atau batu ginjal. Diperiksa ginjalnya. Normal dok. Terus sudah ketemu penyakitnya? Ya belum dok. Karena belum ketemu, saya minum obat ini nih. Obatnya apa? Vitamin tulang, sama untuk pereda nyeri. Terus kalau nggak minum, sakit lagi, kan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Medical check up holistik. Dengan medical check up holistik, pemeriksaannya itu tidak hanya di tempat yang sakit, tapi semua organ diperiksa. Saya punya alat kedua, teknologi kedua ini namanya CT scan. Pasti Bapak Ibu tahu lah CT scan, tahu ya. Tapi beda teknologi Pak. Kalau CT scan di rumah sakit alatnya besar, masuk lorong gitu kan. Teknologinya MRI, magnetic resonance imaging ya. Ada teknologi terbaru juga CT scan tapi lewat gelombang otak. Nama gelombang otaknya NLS, non-linear system. Penemunya orang Rusia, ilmuwan dari Rusia menemukan alat ini. Awalnya alat ini hanya dipakai untuk pemeriksaan para astronot Rusia yang mau berangkat ke bulan karena ini sangat mendetail. Sedikit saja kelainan dalam tubuh kita terdeteksi dengan alat ini. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk punya alat ini, saya pakai. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, tiduran di sebelah alat dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya keluar gambar-gambar organ seluruh tubuh 3 dimensi full color berikut dengan tingkat kerusakannya. Ibu itu diperiksa, alhamdulillah ketahuan penyakitnya, ada masalah di rahim, ada kista dan infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya itu baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah tidak lama sembuh. Kenapa sembuh? Karena diagnosisnya tepat, insya Allah obatnya tepat. Ternyata ada hadisnya loh Pak. Kalau kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah dengan si izin Allah akan sembuh. Selama ini kita berobat selalu kira-kira Pak, sehingga diagnosisnya diagnosisnya salah, obatnya pun salah jadinya. Sebagai salah satu contoh, ada bapak-bapak, dok saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati.
Kira-kira sakit apa? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit mah. Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Ya biasanya promah. Ya kalau nggak cocok ya polisilen, milanta gitu tuh. Kalau nggak sembuh-sembuh juga ke puskesmas. Dilalah dokter di puskesmas mendiagnosis gastritis. Apa itu? Ya sama aja sakit mah. Hanya beda obat, omeprazol biasanya diresepkan dokter-dokter di puskesmas. Omeprazol, domperidon gitu kan. Nggak diperiksa Pak, gitu loh. Ternyata kasus pasien saya ini yang katanya sakit mah bukan sakit mah tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah? Sehebat apapun obat sakit mah, kalau diagnosisnya salah ya nggak akan sembuh kan gitu. Nah itu cerita kedua. Cerita ketiga, ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini, Dok, katanya. Sakitnya tuh di sini, Dok. Maksudnya gimana, Bu? Ya, saya sakit jantung. Divonis sama dokter ahli jantung, ada kebocoran jantung. Oh, mosok ibu masih muda sakit jantung? Bener, Dok, lihat nih hasilnya. Saya lihat, oh iya bener ya. Ayo kita ulang, kita periksa ulang. Ternyata benar, kasus ketiga ini benar, tidak salah diagnosisnya. Tapi kurang, tidak salah diagnosis, tapi hanya kurang diagnosisnya. Maksudnya kurang gimana? Ternyata penyebab kebocoran jantung gara-gara gigi berlubang yang didiamkan lama. Kok bisa? Gigi berlubang menyebabkan kebocoran jantung. Gigi berlubang jangan didiamkan berlama-lama, apalagi sering infeksi, sering sakit gigi, karena itu penyebabnya kuman. Nah kalau kumannya jenisnya Streptococcus bahaya Pak. Karena jenis kuman ini suka hijrah lewat darah, nempel di jantung, klep jantung kita jadi kaku, nggak bisa nutup buka sempurna, bocor. Bahayanya lagi kalau kuman Streptococcus pindah ke ginjal, ginjal kita jadi bocor, lama-lama yo gagal ginjal. Jadi pengobatan holistik itu bukan mengobatin rasa sakit Pak. Karena rasa sakit seperti pusing, pegel-pegel, kesemutan, itu sebetulnya bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pengobatan holistik tidak menghilangkan, tidak merusak alarm tubuh kita, tetapi mengobati penyebab sakitnya dari hulu ke hilir. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan medical check up holistik, agar kami para dokter di sana bisa menentukan obat yang tepat. Sampai di sini jelas Pak? Itulah perbedaan antara medis, holistik, dan tradisional. Dan jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Ya kita sadari bahwa kita, masyarakat Indonesia, belum punya kebiasaan untuk medical check up sebelum sakit. Dengan berbagai macam alasan, takut ketahuan penyakitnya lah, mahal biayanya lah. Lebih baik stres sekarang Pak daripada stresnya terlambat. Lebih baik kita tahu kanker kita masih stadium 1 daripada kankernya stadium 4. Lebih baik tahu kolesterol kita masih sudah tinggi daripada sudah terjadi sumbatan di otak ataupun di jantung. Berpikirlah positif, jangan negatif. Ya, pola pikir inilah yang harus dirubah. Kan tadi saya sudah bilang, yang harus dibenahi pola pikir. Kan begitu. Ya. Jadi memang inilah yang harus dilakukan pemerintah. Bukan hanya melakukan tindakan-tindakan kuratif, tapi yang paling penting pemerintah Indonesia ini harus memperbanyak tindakan preventifnya. Apa itu tindakan preventifnya? Ya memberikan pendidikan kesehatan kepada bangsa ini. Kalau perlu masukin kurikulum kesehatan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Setuju nggak Pak? Sehingga nanti anak cucu kita 30 tahun lagi akan menjadi
orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Bangsa ini akan maju ditentukan oleh dua pilar, pendidikan dan kesehatan. Ya tentunya harus dilandasi dengan agama, kan gitu, akhlak. Jadi itulah yang dimaksud dengan preventif. Bukan hanya sekedar jaga makan. Hari ini nggak tahu orang bagaimana cara jaga makan yang benar. Ya, istirahat yang cukup, pola tidurnya Nabi seperti apa, itu kan kita nggak pernah belajar seperti itu. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah usia di atas 63 tahun, masih diberikan umur panjang, kesehatan yang paripurna. Bersyukur. Ya. Oke, materi selesai. Tapi jangan pulang dulu karena tadi saya sudah sampaikan ada tiga sesi, di mana sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nanti terakhir saya akan memaparkan bagaimana cara pencegahannya. Silakan kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu monggo. Saya tak izin minum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Tadi masalah alat yang canggih yang gitu ya. Agak menggema suaranya, nggak kedengeran malah. Coba jangan keluar Pak, masuk di dalam aja. Atau nggak usah pakai. Sekarang teknologi atensi itu canggih. Saya tuh rata-rata 195 waktu saya. 195. Dan saya rajin berdarah, tapi kalau di PEM karena masuk manual itu cuma 100. Paling tinggi 130. Saya ada apa ya bisa di antara teknologi yang canggih? Langsung saya jawab. Baik. WHO sudah melarang alat tensi manual. Ya, Perhimpunan Dokter Internis Dunia sudah melarang tensi manual karena di situ banyak human error. Tensi manual itu bukan alat yang salah, tapi banyak human error. Stetoskop di Indonesia ini banyak yang tidak berstandar internasional. Padahal dari tensi manual itu pertama kali yang kita dengar detak dentuman pertama itu menentukan tensi kita. Seharusnya sudah terdengar di angka 160 misalnya. Tapi operator tidak mendengar itu. Karena mungkin kualitas stetoskopnya yang salah atau si operator error dengarnya karena mungkin sibuk, rame lingkungannya sehingga tidak dengar dentuman yang sudah sangat lemah. Dek pertama itu lemah Pak, dek gitu loh. Padahal sudah hipertensi tapi dinyatakan normal. Makanya hari ini sejak 3 tahun yang lalu WHO ya dan Perhimpunan Dokter Dunia sudah melarang seluruh rumah sakit besar tidak boleh lagi pakai tensi manual. Coba cek rumah sakit internasional. Ya, rumah sakit umum semua sudah pakai tensi digital. Lebih baik tahu tensi tinggi daripada normal terus tapi besok stroke. Besok serangan jantung. Makanya tadi saya bilang, manusia itu nggak pernah suka dibilang sakit. Betul nggak? Kita ada mekanisme pertahanan jiwa gitu. Jadi kalau disuruh milih, ini tensi normal atau tensi tinggi, pasti maunya yang normal. Oh saya normal kok tensinya. Pasti akan mengelak seperti itu. Bahkan menyalahkan yang alat yang menyatakan tensinya tinggi gitu loh. Ya, jadi hari ini perlu disampaikan justru kalau masih ada klinik 24 jam puskesmas yang memakai tensi manual itu sudah salah aturan. Karena sudah dilarang itu. Tetapi tensi digital pun ada kelemahannya. Tensi digital itu ada standarnya. Ya, tensi digital yang memang cukup bagus itu merek Omron, tapi Omron juga ada standarnya. Ya, yang kita pakai di klinik itu standarnya internasional yang harganya di atas 2 juta, Pak. Tapi hari ini kan banyak juga tensi yang harganya 280.000. Yaitu kalau baterainya error, baterainya sudah mulai nggak benar, ya pasti tensinya pun jadi error kan gitu. Nah itu hati-hati juga. Ya.
Pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Gitu Pak. Pak, maaf saya potong. Tadi kita membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Jawaban ketiga apa? Penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Apa maksudnya itu? Karena penyakit masih ringan, tidak ada gejala yang dirasakan. Makanya penyakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal masuk penyakit the silent killer. Pembunuh diam-diam, tidak merasa sakit. Jadi bukan berarti tensi tinggi lalu akan muncul pusing. Belum tentu Pak. Bahkan ada kasus yang saya pernah tangani, pasien ini sudah kena kanker stadium 3, tidak merasakan sakit apapun. Diperiksa berulang-ulang dengan teknologi yang berbeda-beda, ya tetap kanker stadium 3. Tapi kok nggak ngerasain sakit ya dok? 6 bulan kemudian balik lagi ke klinik saya, sudah stadium 4, sudah koma. Hari ini banyak seperti itu. Makanya butuhnya mencegah dengan salah satu cara ya medical check up. Ya. Contoh lagi, Bapak punya motor, punya mobil. Ya, ada motor, ada mobil. Kemarin nggak lama mobil saya servis rutin. Apakah nunggu rusak kalau kita servis? Tidak toh, ganti oli kan nggak nunggu rusak. Periksa nggak nunggu rusak. Di saat saya memeriksakan mobil saya, mobil zaman sekarang tuh kan kalau mau periksa dikasih masukin ke laptop komputer ya, ada alat scanning. Di situ kelihatan datanya semua, spare partnya baik atau tidak. Ada satu yang kedip-kedip merah. Saya tanya ini apa? Oh ini ABS rem, sensor ABS rem sebelah kanan belakang Bapak ini udah rusak Pak. Loh kok nggak ada tanda-tandanya toh? Coba diganti, ternyata benar. Pak, maksud saya bilang sama montirnya, Mas, saya punya alat scanning kayak gini Mas, kaget montirnya. Loh, Pak Cahyo buat apa alat ini kan? Ini kan hanya dipakai buat montir, buat bengkel. Kalau jenengan punya alat ini buat mobil, saya punya alat ini buat manusia. Tujuannya sama. Kadang-kadang, makanya tadi pertanyaan saya di awal apa? Bapak sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Ya Pak gitu. Jadi memang hari ini banyak orang yang tidak merasakan sakit. Di Kampung Sehat Holistik daerah Lewi Sadeng, Kawung Luwuk. Oh iya, nanti ada staf saya ada Mas Reja di belakang. Nanti Bapak Ibu yang mau medical check up, silahkan daftar sama Mas Reja. Nanti akan ditulis nomor handphonenya. Dari klinik akan dikirim alamat secara tepat, bahkan share lognya. Jadi kan lebih gampang seperti itu. Harus ada protap yang benar. Jadi kita melakukan tindakan itu berdasarkan protap yang benar. Begitu juga protap untuk pemeriksaan tensi darah, ya, dengan alat-alat digital itu ada protapnya, ya. Itu geser sedikit, harusnya dipas di nadi, itu salah Pak, error. Makanya protapnya dibenarin dulu dengan alat yang standar internasional, baru disitulah kita bisa menyatakan benar. Iya, karena rame Pak. Jangankan diperiksa Pak, jangankan diperiksa, pasien belum duduk resep udah jadi Pak. Makanya PR yang panjang buat bangsa kita membenahi kesehatan di Indonesia. Ada positif, ada negatif dari program BPJS, ya toh.
Gimana seorang dokter bisa memberikan edukasi? Jangankan memberikan edukasi, melakukan pemeriksaan yang benar kepada pasiennya pun belum tentu. Kenapa? Karena di luar sana antrian sangat panjang. Saya dulu kalau meriksa pasien satu hari dari jam 7 sampai jam 1 siang, 50 pasien, udah pusing Pak. Ini Pak, kepala udah panas. Ya, udah nggak fokus lagi. Sekarang teman-teman saya yang masih di rumah sakit harus periksa minimal 150 pasien. 3 kali lipat. Loh gimana? Makanya mukanya dokternya pada merengut semua. Perawatnya merengut-merengut semua. Lelah, capek kondisinya. Ya, kita harus pahami itu. Ya kalau pengen sehat ya jangan berobat, udah. Kalau pengen itu ya jangan berobat. Tapi gimana caranya? Ya mencegah lebih baik daripada mengobati kan, gitu. Bagaimana caranya nanti di akhir saya akan kasih tahu. Kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Dikit-dikit hipertensi, semua hipertensi. Amlodipin. Nah, iya. Usia Bapak berapa, Pak? 47 tahun. (37) Faktor? Faktor resikonya apa? Oh, faktor genetik. Berarti pertanyaan bagaimana cara preventif. Ya nanti di akhir ini mau saya kasih tahu. Berarti pengobatan, Pak. Kalau ingin melepas obat ya lakukan pengobatan secara holistik. Nanti insya Allah. Ya, nanti juga akan saya jelaskan. Mungkin surat warisan. Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh iya. Iya. Gigi berlubang dan infeksi. Kalau hanya sekedar gigi berlubang tapi tidak infeksi, ya insya Allah itu tidak ada kumannya. Karena yang namanya gigi berlubang itu kan bisa saja karena rapuh giginya lalu copot, lalu ada yang patah, berlubang gitu ta. Tapi kalau berlubang dan infeksi, sering sakit gigi, ya paling kalau orang sakit gigi minum konstan sembuh, padahal itu sembuhnya bukan sembuh kumannya hilang, tidak, hanya sekedar nyerinya hilang. Lalu tidak berobat ke dokter gigi, tidak dibersihkan giginya, tidak diberikan antibiotik untuk infeksinya, ya akan menyebabkan infeksinya itu akan terus berlanjut, yang pada akhirnya kumannya itu akan beranak pinak, berkembang biak, semakin banyak, hijrah lewat darah, nempel di jantung atau di ginjal. Jadi yang dimaksud gigi berlubang itu gigi berlubang dan yang infeksi. Gitu. Masalah dicabut atau tidak nanti dokter gigi yang tahu. Kan bisa saja kan dibersihkan, dikasih antibiotik, selesai. Tidak perlu harus dicabut. Tapi kalau sudah parah tinggal akarnya ya harus dicabut, Bu. Kan gitu. Makanya
Satu kasus yang tidak bisa kita tangani, tidak bisa kita lakukan di klinik kami hanya satu, Bu. Masalah gigi. Kita rujuk ke dokter gigi. Karena itu harus ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, pembersihan gigi atau cabut gigi. Itu dokter gigi yang ini. Ya. Gitu ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah sesi terakhir. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan bagaimana cara pengobatannya yang sudah terlanjur sakit. Langkah pertama, ada tujuh langkah yang harus dilakukan. Langkah ini mungkin seolah-olah biasa, tapi insya Allah kalau dilakukan terus 3 bulan ke depan, insya Allah level kesehatan kita akan meningkat lagi. Langkah pertama, jaga hati. Saya taruh di langkah pertama karena kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah suuzon, ya, karena hal-hal yang negatif dari pikiran kita itu dijauhkan. Karena kalau pikiran kita negatif, hati kita pun jadi sakit. Kalau kita sudah punya penyakit hati, ya siap-siap fisik kita akan sakit. Sebagai salah satu contoh kemarin, Bu, Ibu, ada pasien ibu-ibu kena stroke. Usianya kurang lebih hampir 60 tahun kena stroke. Ibunya tinggi besar, gemuk. Urutnya merot. Ngomongnya susah. Tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Saya baru ngomong 2 kali, dibantah 5 kali. Saya ngomong 3 kali, dibantah 10 kali. Ibunya ini suka membantah omongan saya, suka motong omongan saya. Lalu saya sudah bisa lihat ini karakter ibunya seperti apa. Suaminya gak berani duduk di sebelahnya. Anak dan suaminya duduk di belakangnya. Ternyata ibunya ini pemarah. Suaminya ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Ini gara-gara suami saya gak nurut sama saya jadi sakit. Loh, kok balik toh, Bu? Kok suami ibu harus nurut sama ibu tuh gimana toh? Loh, suami ibu tuh imam ibu kok. Ibu berani marah-marahin suami ibu di depan saya malah gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Hati-hati dengan lisan ibu. Mungkin ibu diberikan stroke karena ibu punya kesalahan sama suami. Saya ngomong gitu, saya dimarahin, Pak. Lalu saya bilang begini, mohon maaf ibu, saya tidak punya obat buat penyakit ibu. Wah, saya dimarah-marahin. Capek-capek saya kesini, malah saya nggak dikasih obat, gini bla 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 bla. Saya disuruh pulang. Keluar tuh grundel orangnya. Anak suami sama anaknya malah senyum-senyum. Mungkin udah imun gitu, udah biasa dengan sikap ibunya. Anaknya bilang gini sambil senyum-senyum, ya gitu dok, ibu saya. Kita dari kecil udah panas kupingnya dengar marahnya ibu kita ini, gitu loh. Saya bilang gini, ya udah kalau gitu ibunya diruqyah dulu deh. Karena enggak ada obat. Yang bisa ngobatin penyakit hati adalah dirinya sendiri. Harus bisa introspeksi, harus bisa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi langkah pertama, jaga pikiran dan hati. Langkah kedua, baru jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Makan jangan berlebih-lebihan. Kita ini ada yang ngatur. Gusti Allah mengaturnya di Al-Quran. Hei manusia, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, kan begitu? Nabi pun menguatkan dengan banyak hadis yang berhubungan dengan makan jangan berlebihan. Salah satu hadisnya apa? Ada yang tahu enggak? Hadis Nabi yang berkata mengenai makan jangan berlebihan. Ada tahu bunyinya apa? Makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Jadi sebelum lapar makan gitu. Sebelum lapar makan. Indikatornya apa, Pak? Makan mulu jadinya kan, kalau makan sebelum lapar. Jadi yang benar makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Hati-hati Bapak Ibu akan diminta bertanggungjawabkan sama Nabi di atas sana. Karena itu bukan hadis Nabi, Pak. Itu bukan hadis, Pak. Itu bukan hadis memang. Ya itu. Ya, jadi hadis yang benar, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Itu hadis yang menguatkan
Makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik bahwa makan malam itu dilarang. Maksudnya dilarang gimana? Nggak boleh makan malam? Boleh, tapi jangan lebih dari sholat isya. Jangan lebih dari jam 7. Jadi kalau tidurnya jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Karena jangan kurang dari 4 jam. Jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur. Itu cara jaga makan yang kedua. Cara jaga makan yang ketiga, mulai hari ini perhatikan kualitas makanan yang kita makan. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Mulai hari ini kurangi karbohidrat dengan kadar gula yang tinggi. Kalau perlu jangan dimakan karbohidrat yang kandungan kadar gulanya tinggi. Apa contohnya? Nasi putih. Itu kadar gulanya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Satu piring nasi putih seolah-olah kita makan 5 sendok gula pasir. Kenapa? Karena nasi putih hari ini tuh beda dengan nasi putih 30 tahun yang lalu. Nasi putih hari ini kadar vitamin B-nya rendah, seratnya rendah, tapi kadar gulanya sangat tinggi. Makanya hari ini banyak orang sakit diabetes. Mulai hari ini kurangi karbohidrat. Sudah makan nasi, makan mie, bakwan, kerupuk, karbohidrat semua itu. Yang Bapak Ibu butuhkan protein, karena protein adalah makanan sel tubuh kita. Asam amino adalah makanan sel tubuh kita, didapatkan dari protein. Protein hewani, protein nabati, ikan laut berlimpah, ikan tawar berlimpah, telur, daging. Ya kalau nggak mampu beli daging ya ada telur, ada ayam, ada ikan laut yang murah-murah, ikan air tawar. Kalau nggak makan protein hewani ya ada protein nabati. Protein nabati apa yang bagus? Kacang polong, kacang merah, itu bagus proteinnya. Kedelai itu adalah sumber protein terbaik. Tempe, tahu, tapi jangan terus diselimutin pakai tepung digoreng gitu loh. Ya. Jadi mulai hari ini perhatikan kualitas makan kita. Dan cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Ini penting sekali. Ternyata terkadang kita sakit itu teguran dari Allah. Mungkin makanan yang kita makan tidak halal. Bukan tidak halal secara makanannya, tapi mungkin uang yang kita beli untuk makanan ternyata juga nggak halal. Mungkin seperti itu. Introspeksilah, mungkin anak kita sakit, istri kita sakit, bahkan diri kita sakit, kita mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai hari ini, berikan anak keluarga kita makanan yang halal dan thayyib. Ya, itu langkah keempat. Apa? Cara jaga makan yang keempat. Langkah kedua. Langkah ketiga, mulai hari ini istirahat yang cukup. Ada 3 waktu yang perlu diperhatikan. Jangan tidur larut malam. Kalau mau sehat tidur jam 10 paling telat. Setengah 11 sudah paling telat. Jangan tidur setelah sholat subuh. Karena waktu suruk itu waktunya matahari menyinari tubuh kita. Di situ adalah sinar kehidupan. Disebut sinar tera. Makanya ada teknologi baru yang menciptakan teknologi sinar tera yang ada di klinik kita. Itu sebetulnya 5 menit di saat waktu suruk jebret keluar, itu sinar kehidupan. Kita harus keluar, harusnya begitu. Ya, waktu suruk. Ya. Jadi jangan tidur setelah sholat subuh dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Karena kalau sering tidur asar dan maghrib bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Sunnahnya Rasul tidur setelah sholat zuhur. Ya. Jadi itu pun nggak lebih dari 1 jam, Pak. Ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, minum air putih yang cukup. Teh boleh, kopi boleh, tapi perbanyak air putih. Berapa liter sehari? Berapa liter, Pak? 4 liter. 2 liter. Yang benar itu 40 cc kali berat badan, Pak. Jadi tergantung dari berat badannya masing-masing. Berat badan Bapak 50 kilo ya berarti 2 liter. 40 kali 50 kan 2 liter ya. Kalau berat badannya 80 berarti 3,2 liter. Ya, 40 kali 8 berapa? 3,2 kan? Nah, ya berarti 3,2 liter. Berarti
tergantung dari berat badan. Ya, pagi hari sampai maghrib pastikan sudah harus diminum 90%, sisanya 10% di malam hari. Jadi artinya malam hari itu jangan terlalu banyak minum. Ya, itu langkah keberapa? Langkah keempat. Langkah kelima, apa Pak? Puasa secara teratur dan benar. Lakukan puasa secara benar, niatkan dulu dengan benar, ikhlas berpuasa, pelajari menu berbuka dan menu sahurnya Nabi. Ya, secara syariat benar Bapak, tapi belum tentu secara kesehatannya benar nih Pak. Ya, kadang-kadang kita berpuasa, tapi berbukanya ngawur. Nah, itu dia. Kenapa suka makan goreng-gorengan? Karena enak itu apa Pak? Kenapa kok enak? Karena terbiasa. Orang barat disuruh makan bakwan, enak Pak. Nggak enak. Mereka ngomong nggak enak, karena tidak terbiasa. Jadi enak itu karena kebiasaan sebenarnya. Kemudian lagi pola pikir, kan begitu. Ya, rasa enak itu berapa senti Pak? Rasa enak itu paling panjang 10 senti. Lidah kita 10 senti panjangnya. Lah usus Bapak berapa panjangnya? Pernah ukur usus Bapak? Nanti di rumah ukur Pak. Bisa diukur 6 kali tinggi tubuh Bapak. Itu panjangnya usus. 6 kali tinggi tubuh kita. Panjangnya pembuluh darah berapa Pak? Itu panjangnya pembuluh darah kalau di sambung-sambung itu panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Begitu beratnya darah membawa oksigen, nutrisi, air yang harus dibawa ke seluruh tubuh. Itu luar biasa sekali. Tetapi kita kok mentingin yang 10 senti. Apa manfaat dari goreng-gorengan? Bahkan Dr. Jedul Akbar, kawan saya, mengatakan itu adalah makanan sampah. Kalau saya nggak ngomong-ngomong gitu lah, nggak ada yang namanya makanan sampah. Semua makanan pasti ada manfaatnya. Tapi jangan berlebihan. Boleh makan goreng-gorengan, tapi jangan tiap hari lah. Masa setiap sarapan makan goreng-gorengan terus gitu tuh. Terus kapan vitaminnya, mineralnya, proteinnya kapan gitu loh, kan gitu ya. Hidupnya harus indah dan harus seimbang Pak. Enak boleh, tapi nutrisi harus diperhatikan. Ya. Jadi tadi langkah kelima, puasa. Langkah keenam, olahraga Pak. Mau sehat olahraga. Tapi olahraga ini kayak pisau, tolong perhatikan. Olahraga kayak pisau loh Bu. Pisau itu ada tujuannya, bisa bantu motong makanan. Tapi pernah nggak Ibu luka karena pisau? Pernah kan? Berarti nggak sengaja bisa ngelukain. Dan olahraga pun seperti itu. Kalau dilakukan dengan cara yang salah justru bisa melukai diri kita sendiri. Lalu syarat olahraga apa? 3. Teratur, terukur, sesuai umur. Teratur ya kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu 2 kali. Itu teratur namanya. Terukur, jangan gengsi sama anak muda loh Pak. Itu terukur. Anak muda bisa main pit-pitan 50 kilo, Bapak ikut-ikutan. Ada pasien saya 75 tahun, kena serangan jantung, ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Itu nggak terukur olahraganya namanya. Yang namanya sudah usia tua ya, mosok ya sampai 50 kilo naik pit-pitan toh, nggak terukur. Dan juga sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 60 tahun, lututnya bengkak gara-gara jatuh di lapangan futsal. Mosok 65 tahun main futsal toh Pak. Olahraga yang cocok buat Bapak yang sudah di atas 60 tahun, Ibu sudah di atas 60 tahun hanya 2. Apa itu? Hah? Betul, berenang, bukan jalan. Kalau jalan bukan olahraga itu. Jalan itu aktivitas Pak. Ya jalannya nggak seberapa, makan lontong sayurnya kebanyakan. Kebanyakan gitu kan, ayo ngaku. Iya kan, kita jalannya keliling komplek, sana tujuannya untuk cari goreng-gorengan, cari lontong sayur.
Jadi olahraga yang cocok buat usia di atas 60 tahun hanya berenang. Karena berenang itu akan melatih dan menggerakkan otot sendi-sendi tulang kita, dikuatkan dengan berenang tanpa impact. Tapi kalau Bapak lari, itu ada impact di tulang belakang, bisa kena saraf kejepit dan lututnya bisa rusak. Makanya olahraga yang paling benar adalah berenang dan senam pernafasan. Senam pernafasan untuk menguatkan paru-paru dan jantung. Bapak bisa lihat di YouTube, senam Li Tien Kung, senam Tera, senam Tai Chi, atau kemarin ada jemaah juga senam merpati putih atau apalah gitu ya. Itu senam-senam yang fungsinya untuk menguatkan paru-paru dan jantung. Berenang, senam pernapasan. Kalau tenis jangan, Pak. Nggak apa-apa, asal jangan ngoyo. Hanya sekedar fun. Kadang-kadang kita tenis itu ketemu kawan-kawan lama, fun, bahagia gitu kan. Tapi ya kalau nepuk-nepuknya jangan ngoyo, Pak. Tepak-tepuknya itu jangan ngoyo, jangan juga sampai 3 set loh, Pak. Ya, oke. Jadi olahraga teratur, terukur sesuai umur. Dan langkah terakhir, periksakan tubuh kita selagi sehat. Itu jawabannya. Medical check up holistik sebelum sakit. Periksakan tubuh kita selagi sehat seperti yang kita lakukan sama motor dan mobil kita. Periksakan motor dan mobil kita secara rutin, ganti oli rutin, tune up rutin, diperiksa rutin. Tujuannya apa? Agar awet. Tubuh kita pengen awet, ya pengen awet, biar sehat sampai kita melihat anak cucu kita sukses kan gitu pengennya ya Pak. Kalau pengen disuruh panjang umur kan kita pengennya panjang umur, tapi panjang umur yang barokah, yang sehat, bermanfaat untuk banyak orang kan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan hari ini, lakukan 7 langkah itu. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur sakit? Ya, yang sudah terlanjur sakit, mau ndak mau, suka ndak suka ya harus berobat. Di sini kami bukan menawarkan, tapi mau menginformasikan bahwa sekarang ada pengobatan holistik yang tadi saya sudah jelaskan apa kelebihan-kelebihannya. Ya, silakan Bapak Ibu melakukan medical check up. Mau ndak Pak?